Selamat datang di channel Cerita Pukul 00. Sebelum mendengarkan kisah ceritanya, alangkah baiknya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan kisah cerita lainnya. Terima kasih. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Kembali lagi bersamaku di channel Cerita Pukul 00. Kali ini aku akan membawakan kisah cerita yang berjudul Disetubuhi Gendruwo yang Menyamar Menjadi Suamiku. Untuk sumber cerita sudah aku sertakan di link deskripsi bagi teman-teman yang mau membacanya. Namaku Vira. Setelah menikah, aku tinggal dengan suamiku di daerah Bogor. Sudah setahun aku tinggal di sini, di mes perusahaan suamiku. Kami belum bisa menetap karena pekerjaan suamiku yang mengharuskan dia berpindah-pindah kota setiap tahunnya. Kebetulan suamiku bekerja sebagai penyuluh pertanian yang mengharuskan dia mendatangi lokasi-lokasi pertanian maupun perkebunan. Tak jarang dia harus berada di lokasi tertentu selama berhari-hari, dan tak jarang dia harus menginap. Awalnya sih berat sering ditinggal sendirian di kota asing ini. Namun lama-lama aku sudah terbiasa dengan keadaan ini, dan aku mencoba mencari kesibukan sendiri dengan berkebun. 3 bulan aku lewati hari-hariku dengan biasa, hingga suatu hari suamiku menghubungi kalau dia sedang berdinas di desa yang lumayan jauh dari rumah, dan mengabariku mungkin akan pulang ke rumah dalam 3 hari. Sedih aku karena tepat 2 hari lagi aku berulang tahun, dan terpaksa harus melewati ulang tahunku sendirian. Tapi okelah, gak apa-apa. Aku harus ngertiin kerjaan suamiku. Toh masih ada ulang tahun berikutnya yang masih bisa aku lewati bareng suamiku. Keesokan harinya sekitar jam 6:30, sehari sebelum ulang tahunku, aku dikagetkan dengan suara ketokan pintu. Tok, tok, tok. Aku berpikir sejenak, mungkin itu suamiku. Mungkin dia bisa pulang lebih cepat. Tanpa pikir panjang, aku teriak, "Iya, bentar, masuk aja, nggak dikunci sayang." Namun tidak ada yang menjawab. Lalu aku membukakan pintu. Aku tidak menjumpai siapa-siapa di luar. Jujur, aku nggak ambil pusing saat itu, karena mungkin memang aku salah dengar. Mungkin suara tetangga yang sedang memalu sesuatu. Sekitar jam 9 malam, aku memutuskan buat tidur lebih awal. Aku merasa badanku sudah kecapean karena seharian bekerja, membersihkan rumah. Tak lama aku merebahkan badan aku mendengar suara ketokan lagi. Tok, tok, tok. Kali ini aku enggan membukakan pintu, karena takut juga karena sudah malam. Takut kalau ternyata orang jahat yang mengetok pintu, karena nggak mungkin kalau tetangga bertamu semalam ini. Namun suara ketokan terdengar lagi. Kali ini dibarengi dengan suara suamiku yang memanggil namaku. "Vir." Tok, tok, tok. Aku langsung bergegas keluar untuk membukakan pintu. Setelah mengenali suara suamiku,
benar saja, sosok suamiku berada di luar sambil tersenyum. Tanpa pikir panjang, aku menyuruh dia masuk dan menanyakan, "Udah makan belum, sayang?" Dia menjawab dengan singkat, "Sudah." "Kok udah pulang sih? Katanya 3 hari. Kamu pasti inget aku ultah ya besok?" Aku coba menggodanya. Dia hanya menjawab iya sambil tersenyum kecil. Karena sudah malam juga, kita berdua langsung menuju ke kamar untuk tidur. Kebetulan aku juga capek hari itu. Namun setibanya di kamar, suamiku mulai menciumku dan mengajak aku berhubungan badan. Capek rasanya, namun aku harus melayani suamiku. Toh aku mikir mungkin dia kangen aku. Tapi aku merasakan malam itu suamiku terasa sangat bernafsu tinggi, hingga aku merasa sangat kelelahan. Hampir 1 jam berlalu, suamiku tampak masih sangat bernafsu. Hingga akhirnya aku memaksakan untuk menyudahinya. "Sayang, udah ya, aku capek banget hari ini." Lalu seketika aku langsung tertidur. Belum lama aku tertidur, aku merasakan ada yang kembali menggerayangiku. Aku mencoba membuka mataku, dan ternyata suamiku sudah berada di atasku dan melepas bajuku. Kulihat jam saat itu sekitar jam 3 pagi. Kami pun kembali berhubungan badan saat itu. Aku berpikir, kenapa suamiku ini? Aku benar-benar lemas saat itu, hingga untuk ngomong pun terasa sangat sulit sekali. Akhirnya aku hanya pasrah saja menahan lelah dan sakit. Tak terasa, jam menunjukkan pukul 4:30 pagi. Akhirnya suamiku menyudahinya. Tak menunggu lama, aku langsung terlelap, tak mampu membuka mata lagi. Hingga sekitar jam 11 siang aku baru terbangun. Aku melihat di sampingku sudah tidak ada apa-apa. Aku berpikir mungkin dia sudah kembali lagi ke desa karena masih ada pekerjaan di sana. Sekitar jam 12 siang aku mencoba menelpon suamiku. "Halo, kamu lagi di mana?" Suamiku menjawab, "Masih di desa ini. Bentar ya sayang, ini aku nyelesain penyuluhan dulu, biar hari ini bisa pulang." Langsung seketika dia menutup teleponnya. Aku merasa agak aneh dengan perkataan suamiku tadi. Tapi aku juga gak mau mikir panjang. Sampai sore hari sekitar 5:30, suamiku pulang sambil membawa kue ulang tahun dan bunga. "Selamat ulang tahun ya sayang. Maaf ya agak telat pulangnya. Tapi yang penting aku gak lupakan hari ulang tahunmu." Suamiku mencoba menggodaku. Setelah itu suamiku langsung mandi. Saat dia selesai mandi, aku mendekati dia. Lalu bertanya, "Kamu beli jamu sayang? Aku sampai lemas banget kemarin." Mendengar perkataanku, suamiku melongo dan membeku sejenak. "Jamu? Kuat apa maksud kamu?" Iya, semalam sampai 2 kali, 2 jam pula, nggak kayak biasanya." Suamiku makin kaget. "Maksud kamu apa? Semalam apa? Aku semalam masih di desa, baru pulang hari ini. Apa maksudmu? Semalam kamu sama siapa?" Mendengar itu, seketika aku keringat dingin dan kakiku terasa lemas. Pikiranku kalut dan kebingungan.
Siapa sebenarnya yang semalam berhubungan badan denganku? Aku sangat yakin dan sadar itu suamiku. Aku langsung menangis saat itu. Suamiku memelukku dan mencoba menenangkanku. "Kamu kenapa sayang? Coba ceritakan pelan-pelan saja." Lalu aku menceritakan semua yang terjadi. Dan suamiku tampak sangat kaget. Setelah sehari kejadian itu, aku dibawa pulang ke rumahku oleh suamiku. Dan kami pun bersama pergi ke orang pintar untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Setibanya di tempat orang pintar, beliau langsung menatapku dan tertawa kecil. "Aku tahu maksudmu kesini, nak," kata orang pintar tadi. "Tenang saja, tidak ada apa-apa. Lain kali kalau ada yang kentok pintu, jangan dipersilahkan masuk." Dan ternyata benar saja, sosok yang menyerupai suamiku itu ternyata adalah makhluk yang kita kenal dengan sebutan genderuwo. Itulah kisah cerita horor nyata dan fiktif. Semoga dari kisah cerita ini kita bisa mengambil sisi positif dan membuang sisi negatifnya. Oke teman-teman, sekian dari kisah cerita ini. Semoga menghibur dan semoga cerita ini dapat menjadikan pelajaran berharga buat kalian. Jangan lupa subscribe, like, share, dan oke, terima kasih.